Halo, selamat pagi pecinta batu di Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi di kesempatan yang sama, dan kebetulan kita sedang berjalan-jalan di daerah Ponorogo. Kita berada di rumah Bapak Bambang Hendro, salah satu kolektor besar di Indonesia. Beliau juga kolektor batu, juga seorang juri kontes, dan sekarang mengembangkan karir di dunia tarik suara. Bagaimana keseruannya nanti kita obrolkan bersama. Pagi Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Yopi. Kebetulan kita sedang ada di Ponorogo, Pak. Saya mau tahu tentang koleksi Pak Bambang ini. Sampai seberapa banyak koleksinya sampai sekarang? Okay. Kalau total batu itu ya ribuan lah. Ribuan ya? Iya. Dari semua, insya Allah dari seluruh Nusantara, yang dimana di situ daerah ada potensi batu, saya selalu berhubungan dengan pengrajin Langsung di daerah pengrajin. tempat langsung. Okay. Kemudian kalau dilihat dari jumlahnya yang ribuan, kalau misalkan di total sampai berapa Pak secara nominalnya? Jadi saya senang batu kan sejak kecil. Sejak SD saya sudah suka. Kemudian saya kuliah kebetulan juga belajar tentang batu. Nah, makanya memang ini sekaligus hobi saya sejak kecil. Kemudian memang saya bawa ke profesi, ya jual beli. Kemudian sekarang malah ke investasi saya Pak Yopi. Begitu. Jadi begitu batu Nusantara di mana berada, saya mencoba langsung masuk dengan pengrajin. Jadi beli saya itu tidak pernah satu dua, tidak pernah. Langsung banyak. Jadi saya kadang-kadang beli bahan mentah, kemudian dikerjakan, nah jadi berapa itu yang saya borong seperti itu. Nah, tadi Bapak Bambang sempat menyebutkan masalah investasi. Ya. Investasi berarti kan berhubungan dengan jangka panjangnya. Betul. Menurut Pak Bambang bagaimana jangka panjang dari dunia batu ini? Jadi ada sementara orang beranggapan ini musim batu apa tidak musim ya. Bagi seorang penghobi itu tidak ada sebenarnya kita mengenal musim dan tidak musim, tidak ada. Ini bukan durian, ini juga bukan mangga. Jadi hobi itu ya sepanjang masa, abadi seperti itu. Nah, memang dulu saat booming itu hampir semua orang terjun ke situ, walaupun dia tidak dibekali tentang ilmu tentang batu kan. Nah, sekarang kan sudah menuju yang bagaimana kita itu kualitas seperti itu. Jadi saya bicara kualitas, saya bicara tentang investasi. Jadi saya yakin seperti batu kita di Wonogiri, yang dulu memang sempat terkenal dengan fire opal itu. Saya berpikiran, saya ke tambangnya juga, saya berpikiran tambang ini paling hitungan saya saat itu 3 tahun sudah habis. Seperti itu. Karena memang eksplorasinya, eksploitasinya juga besar-besaran, kemudian saat itu apapun dimakan. Betul. Nah, sehingga saya saat itu sudah mencoba mengambil baik dari bahan ataupun yang sudah jadi. Dan itu saya pertahankan keyakinan saya bahwa nanti batu ini habis, dan ketika habis main kita di tingkat koleksi. Bermain kita dengan kolektor. Betul. Dan ternyata betul sampai sekarang di lokasi Wonogiri sudah sangat sulit dijumpai raw material yang berukuran besar. Sudah sangat sulit seperti itu. Kemudian ini Pak, dari sekian ribu koleksi ini, yang menurut Pak Bambang harganya didapat paling mahal yang mana? Jujur saya itu tidak berani kan beli batu yang mahal, tidak berani. Artinya karena saya tahu kualitas, saya juga harus tahu tentang harga batu. Betul. Sehingga bagaimana saya membeli saat itu, kemudian menjual saat memang perlunya dijual seperti itu. Jadi umpama ditanya satu persatu, saya sangat jarang beli satu itu. Jadi langsung banyak. Saya beli banyak, saya beli borong itu. Nah dari situ kemudian beberapa yang diminati kita jual dulu. Seperti itu. Jadi istilahnya ya gendong indit, sebagian untuk investasi, sebagian untuk dijual seperti itu. Kalau begitu untuk batu yang paling
Abang suka yang mana? Sebenarnya kalau saya pribadi semua batu saya suka karena memang mempunyai ciri khas masing-masing ya. Kayak misalnya batu ametis kita dari Borneo, dari Kalimantan, itu menurut saya itu batu terhebat di dunia menurut saya ya. Karena apa? Saya melihat batu Kalimantan, batu ametis atau yang kita kecubung itu kan ada daya hidup tersendiri. Betul. Nah, ketika kita memandang batu tersebut, seakan-akan ada hubungan interaksi dengan batu. Di situ ada warna kehidupan, jadi warnanya tidak monoton, tidak hanya ungu saja. Di situ ada merahnya, ada birunya. Ketika kita goyangkan plasternya begitu kelihatan moncrat-moncrat seperti air, itu sesuatu yang menurut saya magnet yang luar biasa. Itu Kalimantan kita. Kemudian Fire Opal Wonogiri menurut saya juga paling hebat. Menurut saya, selama ini saya melihat Fire Opal itu daya hidup apinya kan seperti biasa. Kalau Wonogiri ini memang seperti memancarkan api yang menjilat-jilat tuh. Jadi seperti punya koleksi saya itu juga ditawar mahal, cuman memang belum ketemu dengan kolektor yang sejati saya, sehingga masih saya pertahankan. Kemudian Bacan, tidak ada yang nggak kenal dengan Bacan kan. Betul. Dengan segala keunikannya, memang Bacan juga mendapatkan tempat tersendiri. Terus juga ini Batu Raja, satu-satunya kalsedon biru yang memang mendekati warna biru murni seperti permata safir itu kan hanya di Batu Raja. Betul. Dan itu memang sampai sekarang orang-orang Batu Raja masih mempertahankan harga, sehingga Batu Raja sama-sama kalsedonnya itu masih berharga yang luar biasa. Pak Bambang ini selain kolektor juga punya hobi yang menarik. Beliau juga seorang penyanyi. Dan beberapa bulan ini sudah menelurkan 2 lagu, Pak ya. 2 single gitu. 2 single yang mungkin yang sekarang sudah mulai beredar banyak di YouTube. Dan yang saya mau tanyakan, kenapa kok lagunya bukan tentang batu, Pak? Oh, ini inspirasi yang luar biasa bagi saya ya. Memang saya mengambil lagu kan temanya memang sekarang itu kan yang diminati sekarang itu kan lagu pop Jawa dibawa ke koplo kan seperti itu. Yang mulai memang sekarang sedang membius di Nusantara ini. Nah kemudian tema yang diminati masih sampai sekarang masih hal-hal yang ini malah dapat inspirasi dari Pak Yopi. Nah insya Allah lah nanti saya tak mencoba membuat lagu mungkin kaitannya dengan kekayaan batu Nusantara ya. Gitu. Oke, Pak. Sosok wanita ini ya. Ini sosok wanita. Nah ini insya Allah di luar negeri kita kok belum jumpai ya Pak Yopi seperti ini. Betul. Batu-batu gambar seperti ini. Kalau batu gambar itu secara material dari semua jenis material batu ada Pak ya? Kemungkinannya ada. Rata-rata kan di batu yang sifatnya opak sama transparan ya. Transparan ya. Translucent. Jadi di kalsedon sama di jasper itu. Nah ini. Terus kemudian ini ada, nah ini binatang ini apa ini? Seperti tupai terbang. Apa kelinci, apa tupai terbang. Nah itu. Ini. Kemudian ini ada bebek ini nih. Ini jelas sekali kan. Tuh. Terus kemudian ini ada, ini ada apa? Pangeran Cik Ditiro apa gimana? Iya. Itu. Tuh. Terus ini juga ini kendit. Ya sebenarnya ini kan juga luar biasa ini. Nah, kendit. Ini. Berarti untuk misalkan ini Pak, batu-batu motif seperti ini memang sengaja dicari atau memang ditemukan secara nggak sengaja? Nggak sengaja. Jadi orang belah itu, makanya saya membaca jurnal itu sebenarnya keahlian untuk memotong batu itu sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan ketika kita menemu di alam batu ini, karena batu itu kan salah satu syaratnya kan ukuran itu menjadi. Betul. Bagaimana mengupas sekecil mungkin tapi membentuk hasil yang paling luar biasa. Itu yang paling sulit sebenarnya oleh empu batu ini yang harus dimiliki ilmunya. Kalau saya kan hanya pas kebetulan. Nah ini kalsedon juga. Nah ini kan menunjukkan gambar yang unik juga ini. Apa ini? Pokoknya ini
Ini bukan, ini Calcedon. Nah, Verovel terbaik yang ada di sini. Fire Opal. Nah, ini ada. Nah, ini sama ini ya. Ini Fire Opalnya ini. Kemudian kelihatan nggak ya ini ya? Apinya kelihatan nggak? Ini tanpa flash aja ada masternya di sini. Nah ini. Sekarang ukuran sekian kira-kira sudah tidak ditemukan lagi. Ini sama ini beda cutting. Ini sudah agak matahari, cuman tidak kelihatan juga. Kelihatan Pak. Ini dari sekian banyak Verovel ini yang istimewa. Enggak, hampir semua Semua iya. ini rata. Semua kaca ya. Saya kalau Fire Opal sama di dalam ya, di dalam itu Fire Opal aja nih 700 ada ya. 700 ada. Karena saya meyakini ini langka batu ini nanti juga habis. Nah ini gurunya Pak Yopi ini kalau bicara tentang kecubung. Nah ini kan ini Kalimantan ini. Nah, ini. Oh iya Pak Bawan, tentang origin. Kalau Pak Bawan sendiri lebih mengutamakan kecantikan batu atau sebuah origin batu? Tetap yang namanya batu tetap harus batunya, okay? Yeah. Origin itu setelah aja lah. Kalau sama-sama baiknya diketemukan antara A dengan B, ya baru kelihatan. Sama bagusnya kecubung kita dengan kecubung yang bukan kita, sama-sama bagusnya, sama-sama bersihnya, itu ketika disandingkan baru kelihatan daya hidupnya tadi. Gitu. Jadi memang karakter dari batu itu sendiri masing-masing daerah atau wilayah berbeda-beda. Berbeda-beda karena pembentukannya kan. Proses Giesa batuan itu kan sangat dipengaruhi oleh P dan T, tekanan dan suhu saat pembentukan batu itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin lebih dari sisi geologi genesanya itu mungkin lebih sempurna gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang agak beda seperti itu. Nah, ini juga Nah sekarang itu kan muncul cuttingan yang memang luar biasa itu, gitu. Itu memang untuk membuat daya tarik sehingga dia mengeluarkan optimal tentang lasternya. Betul. Betul. Kalau betul seperti kita ngomong masalah batu raja, Pak. Batu raja yang paling Pak Bambang suka yang mana? Batu raja ya kebetulan ini kan memang sudah, kalau ini sudah teruji di daerah asal, ini sudah beberapa kali juara ini. Oh begitu. Iya, ini memang warna yang betul-betul biru murni itu memang agak sulit memang. Jadi memang cara yang paling mudah untuk melihat batu itu biru apa violet blue kan ada ya. Kenampakannya biru tapi masuknya ke violet blue. Itu sebenarnya diterawangkan di matahari ini. Oh. Nah, ketika ada di sini ada sinar yang masuk. Sinar masuk itu dipantulkan sedikit merah, itu sudah tidak masuk biru. Oh begitu. Masuk violet. Ya. Tadi seperti inilah. Ini orang akan mengatakan biru ini. Semua akan mengatakan sky blue. Sky blue. Iya. Tapi sebenarnya kalau diterangkan gini loh ini, Pak ya pikir sini. Nah, ada unsur merahnya. Ada unsur merahnya. Ini masuknya violet blue. Oh. Tidak masuk biru. Berarti penilaiannya bukan dari penampakan di awalnya. Sebenarnya harusnya kan kalau kita kan terjebak di dalam kelas ya. Betul. Nah, kita takutnya ketika masuk kelas biru ternyata setelah ini loh ini kok masuk violet blue. Ada merahnya. Ada merahnya. Kalau ini murni tidak ada. Tidak ada. Iya. Nah, sulaknya tidak ada. Yang bedakan ini. Nah, kalau penampakan di ini semua kan mengatakan biru. Iya. Nah itu sulitnya di situ. Kata kunci ya seperti ini, udah beda. Nah itu. Ini juga mengatakan semua akan mengatakan biru ini. Padahal? Ya seperti ini ya violet blue keluar juga ada merahnya. Ada merahnya. Nah ini.
yang agak itu seperti itu. Jadi memang yang biru murni itu memang ya ada, cuman sedikit, tidak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Iya. Pertanyaan terakhir, kira-kira ada pesan apa buat para pecinta batu yang ada di Indonesia? Oke, ya sobat batu di seluruh Nusantara, bahwa sebenarnya kekayaan Nusantara itu sudah diberikan oleh Allah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi hampir semua batu yang katakanlah unsurnya kalsedon dan lain sebagainya, termasuk dengan fosil itu di Indonesia melimpah. Ya. Batu Raja terkenal dengan batu birunya, kemudian ada hijau Garut, ada red baron dari Pacitan dan Ponorogo, terus ada banyak hal. Terus batu yang paling unik di kita itu sebenarnya batu gambar. Batu gambar. Batu gambar itu sebenarnya hal yang luar biasa. Kalau dilihat dari sifat batu kelangkaannya, batu gambar itu sebenarnya hampir tiada duanya. Betul. Gitu. Saya punya salah satu batu itu ketika disorot seperti ini, dia akan berlafadzkan Allah. Ketika digoyang sedikit, dia muncul tulisan Jin, Jin. Saya masih ada lagi itu. Terus hampir semua gambar saya punya, nanti monggo dilihat satu persatu, gambar manusia, gambar hewan, lafadz Allah, apapun ada sebenarnya. Ini sebenarnya sesuatu hal yang luar biasa. Cuman memang kita itu kan sekarang terkonsentrasi pada kontes. Betul. Nah, sehingga bentuk kontes yang sebenarnya ini yang sebenarnya membuat kita sendiri itu terjebak di dalam penilaian batu sendiri. Ya. Jadi memang dulu ketika saya memang jadi juri itu tidak terlalu banyak ya. Sekarang kan kelasnya sampai wah, kita tidak bisa menghitung ya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa juga. Nah, harapan kami ini monggolah para pecinta batu ini mencintai batu kita sendiri. Saya juga menggemari batu-batu dari mancanegara juga. Cuman batu Nusantara tidak kalah sebenarnya. Ya. Karena apa? Setiap batu punya karakteristik sendiri, punya sifat keunikan sendiri seperti itu. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita betapa agung Allah itu memberikan kepada makhluknya. Sehingga di dalam batu ada lukisan yang maha agung, ada lukisan yang luar biasa. Nah, ini segala menurut saya hal yang perlu kita syukuri, dan ini sesuatu yang luar biasa buat batu kita Nusantara. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga rekan-rekan semuanya. Perjalanan kita hari ini akan kita lanjutkan ke Madiun.